Assalamualaikum, hari ini kita akan belajar tentang jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Nah, yang pertama, kita harus tahu nih, apa sih jabatan itu dan gimana sih jabatan itu. Di sini sudah ada pengertian dari jabatan, silakan disimak. Oke, kalau sudah paham tentang pengertian jabatan, kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis jabatan. Ada apa aja? Yuk langsung kita simak ke slide selanjutnya. Oke, yang pertama yaitu adalah pimpinan kantor atau direktur. Untuk tugasnya ada di atas ya. Next, ada manajer, yaitu jabatan yang memiliki bawahan. Yang ketiga, staf atau pembantu ahli biasanya diisi oleh orang yang cakap dan ahli dalam bidangnya. Sedangkan untuk HRD, dia bekerja khusus di bidang kepegawaian. Kepala tata usaha adalah orang yang menentukan garis besar atau tujuan yang harus dilakukan kantor. Sedangkan untuk jabatan struktural biasanya terdiri dari beberapa tingkatan, contohnya lurah. Jabatan fungsional biasanya tidak tercantum dalam struktur organisasi namun memiliki tanggung jawab yang sangat penting. Next, ada analisis jabatan di mana dapat memberikan gambaran tentang syarat-syarat yang dibutuhkan bagi setiap pegawai yang akan menduduki jabatan tersebut. Nah, ini ada pengertian analisis menurut para ahli. Jadi ini adalah pendapat dari Profesor Dr. Komarudin mengenai analisis jabatan. Terakhir ada pendapat dari Dr. Andes Mukijat. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi langkah-langkah dalam analisis jabatan. Ini langkah pertama dan langkah kedua. Oke, untuk langkah yang ketiga ini nanti datanya akan diperoleh dan digunakan dalam penguraian jabatan. Dan untuk langkah yang keempat biasanya digunakan untuk rekrutmen, seleksi, dan lain. Jadi, hasil analisis yang telah kita lakukan tadi maka akan memberikan sebuah informasi yang akan berkaitan dengan hal-hal berikut ini. Selanjutnya ada manfaat dari dilakukannya analisis jabatan. Oke, untuk poin pertama digunakan dalam mencari pegawai yang cocok dengan perusahaan. Untuk poin yang kedua, berhubungan dengan gaji pegawai. Evaluasi ini digunakan untuk menentukan apakah jabatan ini patut dipegang oleh seseorang. Sedangkan penilaian prestasi berpengaruh dengan kompensasi gaji pegawai. Penilaian prestasi kerja pegawai berimbas pada gaji dan jabatan pegawai. Next, ada latihan, biasanya ditujukan pada pegawai baru. Selanjutnya menjadi peluang untuk pegawai yang berprestasi. Hal-hal yang dinilai tidak efektif dibuat menjadi lebih efektif dalam organisasi, sehingga tujuan dapat tercapai dengan segera. Penyederhanaan pekerjaan dapat dikatakan pemfokusan dalam bekerja sehingga memaksimalkan tugas pokoknya. Selanjutnya ada metode analisis jabatan, yaitu ada 4. Yang pertama ada kuesioner atau daftar pertanyaan, di mana daftar ini akan diberikan kepada pegawai dan diisi oleh mereka. Poin yang kedua ada pengamatan atau observasi, di mana dilakukan secara langsung. Poin ketiga yaitu wawancara, di mana dilakukan pengajuan pertanyaan. Dan yang terakhir, tidak lupa untuk menulis laporan pekerjaan secara singkat. Selanjutnya ada jabatan administrasi dan uraian tugasnya. Yang pertama ada administrasi kantor dengan tugasnya sebagai berikut. Yang kedua ada junior administrative assistant. Dan ini adalah salah satu tugas dari sekretaris junior. Yang ketiga ada administrative assistant atau sekretaris. Seorang sekretaris harus memiliki 6 keahlian sebagai berikut.
Oke, selanjutnya ada sekretaris eksekutif. Sekretaris ini adalah atasan dari sekretaris. Jadi, untuk menjadi seorang sekretaris eksekutif harus memiliki beberapa kualifikasi antara lain sebagai berikut. Next, ada manajer kantor. Nah, manajer kantor ini memiliki beberapa bawahan sekretaris. Untuk tugasnya sudah tertera. Oke, jadi ini adalah beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer kantor. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.